Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam ibadah malam hari ini. Meskipun Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah, kita mau satukan hati kita. Kita mau puji dan sembah Dia, sebab kasih-Nya sungguh setia dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Kami akan memuji memuliakan namamu. Pimpin kami ya Bapa di dalam ibadah pendalaman Alkitab pada malam hari ini. Bapa, beri kami sukacita untuk membalas kasih-Mu, untuk dapat memuji memuliakan Engkau. Pimpin kami ya Bapa, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Bapa memimpin menyertai. Bapa, jalannya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau berikan tepuk tangan. Yang siap memuji Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Dia. Haleluya, haleluya. Kita puji Dia. Dia Allah kekuatan kita. Kaulah kuatku Tuhan. Mari dengan segenap hati kita puji Dia. Kita agungkan Dia. Dia sumber kekuatan kita. Meskipun musuh di depan, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanmu, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita telah memuji Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian firman. Biarlah firman kita menjadi kekuatan, menjadi jalan kita. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Bahwa kasih Tuhan tiada duanya. Hanya kasih Tuhan satu-satunya yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan.
pernah ada. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada dua. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita telah menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita lebih konsentrasi lagi. Kita akan belajar tentang firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kami masih Kau izinkan untuk ibadah di rumah kami masing-masing. Maka Tuhan, kami mohon curahan kuasa Roh-Mu supaya kami dapat konsentrasi mengikuti pelajaran Alkitab sore hari ini. Dan hamba-Mu Tuhan siap untuk menaburkan benih firman-Mu, agar benih firman-Mu tertanam di hati setiap jemaat yang sore hari ini mengikuti ibadah pendalaman Alkitab. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin.
Shalom. Nah, kalau saya boleh tanya, apakah Bapak Ibu kenal dengan Tuhan Yesus? Saya jamin jawabannya adalah kenal. Tapi mari coba kita lihat Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam hidup. Gampang, ya. Kita ini sudah dipindahkan dari alam maut kepada hidup. Tapi nanti kita akan mempelajari dari Yohanes 4. Yesus pernah berbicara dengan perempuan Samaria. Di saat itu berbincang-bincang mengenai air hidup. Awalnya perempuan Samaria ini mengecilkan Tuhan. Kamu tidak punya timba kok mau minta air, mau cari air. Lalu Tuhan mengatakan, kalau kamu kenal aku, ya kalau kamu kenal aku dapat memberikan kepadamu air yang hidup, yang tidak pernah akan habis di sepanjang kehidupanmu. Kamu tidak akan haus lagi. Nah, tanggapannya wanita yang Samaria ini, perempuan Samaria ini, ya nanggapi betul. Ternyata air hidup itu bukan air yang diambil dari sumur Yakub, tetapi air yang ditaburkan Yesus melalui hati, dan hati yang menerima Yesus itu memiliki air yang terus memancar, terus memancar. Yohanes 5, Yesus menyembuhkan orang sakit lumpuh yang sudah 38 tahun di kolam Bethesda. Lalu di akhir kesembuhan itu dia ketemu di bait Allah dan mengatakan, jangan berbuat dosa lagi. Nah, sekarang baru dari dua ini, apakah kita benar-benar kenal Yesus ya? Perintah Yesus yaitu, nih aku beri air hidup, lalu air hidup ini bagikan kepada orang lain, sehingga orang lain ini pun juga tidak akan haus. Dan jangan berbuat dosa lagi. Kita bandingkan dengan keadaan orang Farisi, orang Yahudi. Orang Farisi dan orang Yahudi menganggap Yesus itu penista agama. Kenapa penista agama? Karena dia merusak tradisi. Tradisi Sabat yang harusnya itu tidak boleh menyembuhkan, tidak boleh berbuat apapun juga, tapi Yesus menyembuhkan. Tradisi orang tidak boleh ketemu dengan orang Samaria, tetapi Yesus justru omong-omong dengan orang Samaria. Apa perbedaannya sih? Ini loh yang harus kita pelajari. Ya. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu juga mengatakan bahwa Yesus itu perusak tradisi? Atau karena kita juga masih punya tradisi, kadang-kadang tradisi Kristen kita ini berbeda dengan tradisi yang kita punyai? Maka Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu kenal aku, kamu juga akan kenal Bapakku, yaitu Allah yang kita akui, sang pencipta alam semesta ini, yang tidak pernah dibatasi dengan hari, yang tidak pernah dibatasi dengan tradisi, yang tidak pernah dibatasi dengan apapun juga, demi keselamatan, kebaikan, kesembuhan orang lain. Nah, ini orang yang kenal Yesus harusnya tahu persis. Yesus sebenarnya tidak melecehkan yang namanya Sabat. Tetapi Yesus mengajarkan kita untuk punya kepedulian. Tidak perlu menunggu waktu. Orang peduli itu tidak perlu nunggu waktu. Saya berikan contoh, suatu saat waktu saya masih muda, saya itu disuruh menjemput seorang gadis namanya Hartini. Jam 2 pagi. Waktu itu saya masih pakai sepeda ontel, saya harus lewat beberapa kuburan. Saya peduli dengan yang namanya Hartini. Kenapa? Sebab kepedulian saya itu
di belakangnya tuh ada sesuatu. Kepedulian yang ada sesuatu ini ya peduli duniawi. Tuhan mengatakan orang peduli Kristen, peduli orang yang cinta Yesus, orang yang kenal Yesus itu tanpa memikirkan embel-embel di belakangnya ada apanya. Jadi Tuhan ingatkan agar kita ini dapat meningkatkan mutu kepedulian kita karena kita melakukan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Ya, kepedulian karena kita diperintah oleh Tuhan, yaitu kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap jiwamu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Totalitas. Dan kasihlah sesamamu manusia. Jadi peduli itu landasannya kasih. Bukan landasannya ada sesuatu di balik kepedulian itu. Maka kalau kita kepengen kenal Tuhan, kita harus meningkatkan kasih kita. Ya, kasih akan terjadi jika kita siap mendengar perintah Tuhan dan melakukannya, tidak terpotong. Siap mendengar perintah Tuhan dan melakukannya. Ini baru yang namanya kasih yang melandasi kepedulian. Nah, mau mendengar perkataan firman-Nya dapat terjadi jika kita tahu siapa Yesus itu. Siapa Yesus yang sebenarnya, kenapa saya harus nurut? Nah, jadi bukan soal tahu, bukan soal kenal, tapi benar-benar ngerti. Mari kita pelajari siapa Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Untuk mudahnya, firman itu adalah suara yang membentuk perkataan. Firman itu suara yang jelas didengar dan tahu maknanya. Bayi itu bisa bersuara. Tetapi bayi itu belum membentuk kata. Jadi tidak bisa ngomong firman itu, tidak bisa. Katanya apa? Tidak tahu. Isinya oe, ibunya aja yang bisa menerjemahkan. Oh, kamu haus gitu. Tapi orang lain tidak bisa menerjemahkan. Nah, jadi dapatkah suara saya dipisahkan dari hidup saya? Contohnya, saya sedang jalan-jalan ke Karanganyar. Suara saya tinggal di rumah. Bisa enggak kira-kira? Tentunya enggak bisa. Kalau ada orang ketemu saya, lalu dia tanya, Pak, Bapak namanya siapa? Loh, suara saya di rumah, enggak bisa. Nah, jadi Tuhan memperkenalkan siapa Yesus itu. Dia adalah firman Allah. Firman Allah yang hidup. Firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Loh kok bisa? Ya namanya Allah. Tubuh kita ini terdiri dari badan, jiwa, dan roh. Tubuh kita ini dikatakan normal kalau badannya itu sehat, tubuhnya sehat, jiwanya sehat, rohnya sehat. Itu normal. Tapi kalau salah satunya hilang, jiwanya hilang, ya sudah enggak karuan manusia itu. Allah enggak bisa kita umpamakan seperti itu. Dia memiliki kekuatan kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sehingga Allah berfirman, Yohanes 1 ayat 14, bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita. Tinggal di antara kita. Sehingga kalau kita percaya siapa Yesus, Yesus itu Allah. Jadi kalau ada orang yang tidak mau diperintah oleh Allah, lah orang itu mau jadi apa? Maka Tuhan selalu mengatakan ada rahasia yang saya berikan pada kamu. Yaitu rahasia kerajaan surga. Supaya kamu kenal dengan aku, kalau kamu kenal dengan aku, tidak ada kesulitan untuk mendengar suaraku. Ya, jangan punya pendapat lagi
Kalau Yesus berada di dunia, lah yang ada di surga siapa? Lalu yang ada di tempat lain siapa? Ingat, yang namanya Allah itu roh. Roh itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Nah, firman yang telah menjadi manusia itu ada di dalam pribadi Yesus yang dapat merasakan kesulitan-kesulitan manusia. Sehingga untuk menolong manusia itu pas, tepat. Saya sakit gigi. Manusia yang pernah ngomong sakit gigi, yang pernah merasakan sakit gigi, dia akan mengatakan, sakit gigi itu luar biasa sudah. Ya, waktu ada orang menjatuhkan tutup aja, sudah naik. Karena apa? Karena sakit gigi itu sakitnya luar biasa. Kalau orang yang belum pernah sakit gigi, dia akan mengatakan ngono wae loro. Ya, hanya gigi gitu kecil, nggak ada masalah itu bagi kamu, tapi bagi orang yang pernah. Nah, Yesus itu dijadikan manusia untuk melihat kesulitan manusia, sehingga cara menolongnya itu pas, tidak kurang, tidak lebih. Perintah Yesus hari ini ialah agar kita percaya kepadanya, bukan yang lain. Percaya aja lah. Bukan hanya sekedar ngomong percaya, tetapi berani mempercayakan hidup kita kepada Dia. Mempercayakan hidup kita kepadanya. Nih Tuhan, hidupku aku serahkan kepadamu. Tuhan kan penjunan, mau diolah menjadi apa, mau dibuat menjadi apa, itu terserah Tuhan. Ini yang kadang-kadang orang Kristen tidak mengalami. Tuhan kepingin kita ini hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan ingin membuat kita ini dibawa dari mati kepada hidup. Dari tidak punya perasaan apa-apa, karena mati itu tidak punya perasaan apa-apa, menjadi orang yang punya perasaan. Karena kita adalah warga negara surga. Yesus ingin melahirkan kita dengan lahir baru. Karena percaya pada Yesus harus berlandaskan lahir baru. Nikodemus, seorang guru agama, malam-malam menemui Yesus dan tanya, Tuhan, apa yang aku perbuat supaya kami ini bisa masuk kerajaan surga? Tuhan menjawab, ya kamu harus lahir baru. Nikodemus tanya, Tuhan, bagaimana mungkin saya ini kan beratnya 70 kilo masuk ke dalam rahim ibu saya? Nah, itu masih pikiran dunia, ini harus dipindah. Percaya pada Yesus itu lepas dari pikiran dunia. Yesus Tuhan kita itu mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Percaya enggak itu? Saya harap jemaat memiliki kepercayaan dan berani mempercayakan hidupnya kepada Yesus. Dengan lahir baru ini, Yesus membentuk kita seturut maunya. Karena Yesus sudah memiliki rancangan untuk hidup kita. Yeremia 29:11. Aku tahu rancangan apa untuk kamu. Jangan ngeyel Bapak Ibu. Bahkan percaya Yesus harus berani bayar harga. Yaitu mengikut Yesus setiap hari. Bukan minggu saja, bukan Selasa ikut Yesus, tetapi setiap hari. Mengikut itu berada di belakang. Mengikut itu matanya ke depan. Yesus berbuat apa? Yesus ke kiri atau ke kanan, kita ada nyanyian yang mengatakan mataku tertuju padamu. Artinya apa? Ya kita mengikut Tuhan setiap hari. Dengan mengikut Yesus ini, kita akan dilatih untuk peka dalam mendengar suaranya. Peka, dapat membedakan Bapak Ibu. Anak saya 4, buka kulkas. Saya di kamar, itu tahu kok. Yang buka itu Yoyo, yang buka itu Nael, yang buka itu Omi, atau yang buka itu Ruth. Baru buka kulkas, apalagi kalau dia bersuara. Saya tahu persis, walaupun saya itu masih setengah sadar, anak saya bicara, yang bicara ini siapa? Itu namanya kepekaan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kepengen bicara dengan kita.
Kepekaan kita ini harus kita pertajam. Setelah kita peka dengan suara, kita dilatih untuk mentaati. Sudah mendengar, sekarang kamu harus mentaati. Sesudah taat, kamu harus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi kita akan kenal Yesus kalau kita ini mendengar suara Yesus, lalu mentaati apa yang disuarakan Yesus, lalu melakukan apa yang diperintahkannya. Jangan seperti orang Farisi, jangan seperti orang Yahudi. Orang Yahudi itu hafal Alkitabnya, dengar suara Allah, tetapi terserah kamu mau ngomong apa, yang penting saya seperti ini. Sehingga seringkali saya sebutkan Kristen tradisi dia. Pokoknya kalau saya sudah ke gereja kan sudah, betul. Itu sudah satu step, satu langkah betul. Tetapi kelanjutannya Bapak Ibu, bukan kalau saya sudah berhadapan dengan nasi itu mesti masuk ke mulut saya. Belum tentu. Saya berhadapan dengan nasi, saya berhadapan dengan sayur, ada langkah kedua. Ada langkah ketiga, ada langkah keempat, dikunyah, sampai dengan ada langkah kelima, ditelan. Nah, banyak orang Kristen merasa kenal Yesus tapi baru satu step, satu langkah. Perempuan Samaria berani menanggapi tawaran Yesus dengan apa yang diberikan Yesus, air hidup. Hidupnya penuh sukacita. Karena hidupnya penuh sukacita, siap jadi saksi. Dia cerita pada tetangganya, dia cerita kepada orang lain, sehingga hampir seluruh kota itu dapat menikmati sukacita dari perempuan Samaria yang telah diberi air hidup itu. Orang lumpuh di Betesda dapat mujizat karena percaya pada perkataan Yesus dan melakukannya. Sekarang kita ditantang untuk percaya pada Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya. Apa yang diperintahkan Tuhan? Aku berkata kepadamu sesungguhnya, ya Yohanes 5 ayat 25, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Yesus punya kemampuan yang luar biasa untuk menghidupkan orang mati, bahkan orang mati yang sudah sekian tahun lamanya masih bisa mendengar suaranya. Apa tuh maksudnya? Yesus memberikan pengharapan kepada orang mati dalam pekerjaan yang hari-hari ini Bapak Ibu dengan adanya COVID-19 ini hampir seluruh pekerjaan mati. Hampir seluruh pekerjaan mati. Lalu ada orang yang mati masa depannya. Madesu, masa depan suram. Ada orang yang mati segala kehidupan yang angan-angannya mati. Tuhan mengatakan kalau orang mati itu mau mendengar suaraku, dia akan hidup kembali. Pekerjaan boleh hilang, pekerjaan boleh berkurang, tetapi pemeliharaan Allah dapat kita lihat dan dapat kita rasakan. Amin, Bapak Ibu. Kalau mau mendengar suara Yesus, nah sekarang orang yang kenal Yesus itu punya tugas, beritahu kepada mereka. Beritahu kepada mereka bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini mungkin pekerjaan kita mati, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin dengan segenggam tepung, beberapa tetes minyak, kita masih bisa hidup dan kita masih punya wajah sukacita. Ini yang tidak dipunyai. Ini tidak dipunyai orang lain atau mungkin dipunyai oleh orang Kristen yang kenalnya ini baru setengah. Kalau kita kenal Tuhan sepenuhnya, berani mengikut Tuhan, Tuhan mengatakan jangan takut, burung pipit itu loh dipelihara Tuhan. Jangan takut, itu loh bunga bakung diberi keindahan oleh Tuhan. Asalkan mau menyerahkan hidup kepada Dia. Maka terimalah tawaran Yesus untuk meningkatkan kasih kita yang pertama. Tawaran Yesus
agar kepedulian kita mulai dibangun. Terimalah tawaran Yesus sehingga kita berani melintasi berbagai macam tradisi. Dan terimalah tawaran Yesus supaya kita menjadi pembawa berita sukacita. Percayalah pada Yesus dan lakukan perintahnya, maka mujizat pasti terjadi. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur firman-Mu hari ini mengajar kepada kami supaya kami kenal dengan Engkau. Dan perkenalan kami dengan Engkau tidak hanya sebagian-sebagian, melainkan perkenalan kami dengan Engkau perkenalan total. Sehingga kami berani menyerahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Karena Engkau telah memindahkan kami dari yang gelap kepada yang terang, dari kematian kepada yang hidup. Nama kami telah Kau catat di surga, Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Sehingga kami dapat menjadi murid-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya katakan amin. Pengumuman Bapak Ibu, jangan lupa besok Kamis itu ada acara luar biasa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena kita mengalami jangan keluar rumah, kadang-kadang kelupaan. Maka jam 8 pagi kita akan ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tetap di rumah, jangan lupa ya, kami akan kirim YouTube. Jam 8 kita buka bersama, kita nyanyi bersama, lalu nanti selesai nyanyi kita doa bersama, kita dengar firman Tuhan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi roh Allah tetap ada dan menyertai kita. Mari kita naikkan doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Kita akan berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini tidak tahu apa keadaannya, tetapi tetap kita doakan. Kita akan berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan-kebutuhan khusus, boleh telepon pada saya yang tiap saat itu ditulis di dalam YouTube itu, boleh memberitahukan. Kalau sakit, kalau kurang, kalau apa ya, kepengen kaya ya nanti telepon saya. Saya punya jamu tolak miskin ya. Jadi Tuhan akan berkati kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah berkati bangsa dan negara kami. Engkau memberikan pelajaran yang indah Tuhan. Ternyata COVID-19 ini merupakan satu tempat kami untuk belajar. Belajar bersama, belajar kebersihan, belajar memakai masker, belajar mentaati tata aturan pemerintah. Tuhan, kami serahkan presiden kami, Jokowi Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa sehingga dapat memberikan instruksi yang dilanjutkan oleh para gubernur, yang dilanjutkan oleh para bupati wali kota, yang dilanjutkan oleh para camat, yang dilanjutkan oleh para lurah, yang dilanjutkan oleh para RT dan RW Tuhan. Sehingga berita dari Jokowi sampai ke masyarakat. Bukan berita hoax yang kami dengar, tetapi berita pemerintah kami yang dengan gigih, yang dengan berbagai macam cara untuk membuat supaya masyarakat kami tenang dan nyaman. Berkati Tuhan dengan berkat-Mu. Sehingga Pak Jokowi tidak gampang marah, Pak Jokowi tidak gampang bingung, melainkan melalui hikmat-Mu, Pak Jokowi dapat memimpin bangsa dan negara kami, mengentaskan kemiskinan dan menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami Tuhan, jemaat-jemaat yang Engkau miliki, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kurang Tuhan cukupi, yang bermasalah angkat masalah mereka, sehingga mereka dapat menikmati berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Hari ini kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Pak Kohari, kami berdoa untuk Pak Indro, kami berdoa untuk Pak Yusuf, kami berdoa untuk Pak Tris, kami berdoa untuk Pak Warto, kami berdoa untuk Pak Pri,
kami berdoa untuk Pak Sarjianto, kami berdoa untuk Pak Kadir, kami berdoa untuk Pak Marsudi, untuk Pak Martono, kami berdoa untuk Pak Gito, kami berdoa untuk Pak Sarjono, dan kami berdoa untuk Hendra Wijaya. Tuhan, tolong Engkau hadir di dalam hidup mereka. Janjimu, bilurmu menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tanganmu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dijamah Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dan hari yang akan datang Kau menikmati sukacita yang sempurna. Kami berdoa pula Tuhan untuk Ibu Bambang, untuk Ibu Hartanto, kami berdoa untuk Ibu Happy, kami berdoa untuk Ibu Winyo, kami berdoa untuk Ibu Wagini, untuk Ibu Is, kami berdoa untuk Ibu Karyanto, untuk Ibu Mbing, untuk Ibu Titi, untuk Ibu Endang, untuk Ibu Tini, untuk Ibu Sar, untuk Mbah Darto, untuk Mbah Hadi, untuk Omi, untuk Feni, untuk Kesia, cucunya Pak Yohanes. Tolong Tuhan, sementara kami berdoa, tanganmu Kau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami masih berdoa untuk saudara kami Tuhan, Sudartono Tuhan, yang istrinya dan mantunya sakit. Tolong Tuhan, kami tidak dapat datang ke rumahnya, tetapi kami tahu Engkau Allah yang hebat, yang saat ini datang ke rumah Sudartono untuk menjamah istrinya, menjamah menantunya, sehingga istri dan menantunya dijamah dengan kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk cucu kami Tuhan, Luciana Agatha Larasati Nugroho. Dia ingin masuk ke kedokteran Udayana. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Saat ini Engkau telah mengatur caranya. Saat ini Engkau telah melapangkan jalannya. Sehingga cucu kami, Luciana Agatha Larasati Nugroho, diterima di kedokteran Udayana. Terima kasih Tuhan. Kami selesai ibadah, kami akan beraktivitas, ada aktivitas kami masing-masing. Namun berkat-Mu Kau curahkan kepada kami. Saudara yang dikasih Allah, kedanganlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir, dan mengalir, limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Selamat berpisah, jangan lupa tanggal 21 kita akan ibadah bersama. Tuhan memberkati.